Seorang narapidana mendadak mendapat pembebasan bersyarat berkat bantuan seorang polisi. Tapi bukannya dibiarkan hidup bebas, ia justru diminta tinggal di rumah sang polisi bersama putrinya. Ternyata, mereka bukan orang asing, sang polisi adalah sahabat lamanya semasa SMA, dan kebebasan itu datang dengan syarat, ia harus bersedia mendonorkan sebagian hatinya untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Tanpa pikir panjang, ia setuju. Pemeriksaan medis pun dilakukan, dan hasilnya cocok. Namun ada kendala besar, fungsi hatinya rusak akibat gaya hidup buruk. Dokter menegaskan, jika ingin operasinya berhasil, ia harus berhenti minum, merokok, mulai olahraga, dan menjaga pola makan. Namun hidup disiplin bukanlah hal yang mudah baginya. Esok paginya, saat sang polisi sibuk, ia melihat kesempatan untuk kabur. Ia memanjat jendela, melompat dari atap, tapi mendarat dengan salah. Pergelangan kakinya terkilir. Meski pincang, ia tetap memaksa diri berjalan, merasa akhirnya bebas. Tapi belum jauh, tangan kecil menyentuh lengannya. Refleks, ia hampir memukul. Tapi yang berdiri di belakangnya hanyalah gadis kecil, putri sang polisi. Gadis itu memandangnya, lalu dengan Riri meminta satu hal, mengantarnya ke makam ibunya. Namun ia menolak, ia punya rencana lain, bertemu cinta sejatinya. Ia pun meninggalkan gadis itu dan naik taksi. Namun belum lama berjalan, sopir menghentikan mobil. Ternyata gadis itu berkata kepada sopir, "Kalau kamu berhenti, ayahku akan beri kamu 5 juta won." Tak punya pilihan, pria itu kembali. Mereka pergi ke makam sang ibu. Awalnya, ia kesal, tapi saat melihat foto ibu gadis itu, ia mengenali wajahnya, wanita yang selama ini memenuhi pikirannya di penjara. Barulah ia sadar, wanita yang ia cari telah tiada, dan gadis kecil di depannya adalah darah dagingnya sendiri, putri dari cinta yang dulu ia tinggalkan. Ingatan pun menyeruak. Demi membuat wanita itu melupakannya, pria itu pura-pura kejam, agar ia bisa meneruskan hidup tanpa dirinya. Tapi ia tak pernah tahu wanita itu sedang mengandung. Sekarang ia tahu, dan itu menghantamnya keras. Tersulut emosi, ia menghadapi sang polisi. Pertengkaran tak terhindarkan, ia menuduh sahabatnya menyembunyikan keberadaan anaknya. Tapi sahabatnya tak tinggal diam, ia menceritakan segalanya. Selama pria itu di penjara, ia yang merawat wanita itu, yang diusir keluarganya karena hamil di luar nikah. Ia yang membesarkan anak itu, meski tahu anak itu buah hati dari pria yang dulu adalah sahabat dan saingan cintanya. Setahun setelah melahirkan, wanita itu meninggal karena penyakit. Sejak saat itu, sang polisi membesarkan anak itu seorang diri. Pria itu hanya bisa diam. Untuk pertama kalinya, ia sungguh merasa bersalah telah meninggalkan wanita yang ia cintai, menyakiti sahabatnya, dan tak pernah hadir dalam hidup anak kandungnya sendiri. Malam itu, ia masuk ke kamar anaknya. Ia melihat coretan tinggi badan di dinding, mainan yang tertata, dan foto-foto penuh senyum. Ia membayangkan bagaimana anak itu tumbuh tanpa dirinya. Dalam imajinasinya, ia membayangkan menggandeng tangan kecil itu, mengajarinya berjalan, mencatat tinggi badannya setiap ulang tahun. Di sana, ia merasa seperti ayah sungguhan. Namun ketika menatap pantulan wajahnya di cermin, kenyataan menyentaknya. Semua itu hanyalah khayalan. Ia tak pernah ada untuk anaknya. Ia tak pernah pantas disebut sebagai ayah, karena sebagai ayah kandung, ia tak pernah memberikan apa-apa untuk anaknya.